warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Dan di malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim di Majlis Taklim Masjid Baitur Rahman Desa Pangandaran dalam rangka rutinan pengajian kitab yaitu yang dilaksanakan oleh pengurus DKM dan pengurus Ranting NU Desa Pangandaran Indramayu. Semoga kegiatan ini terus istiqomah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diapus sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini sebelum kita membahas ke pengajian, perlu diketahui bahwa pengajian ini modelnya musyawarah ya. Jadi bukan ngaji guru sama murid, tapi ngaji bareng-bareng, sama-sama ngaji bareng, murid karo murid. Artinya beda makanya ngaji guru karo murid. Ketika guru salah, itu murid beli kena langsung menyalahkan. Instruksi orang kena, orang sopan. Tapi karena ini bukan guru sama murid, orang apa? Misalnya kita ngaji dengan tentang ngaji salah keterangannya, boleh instruksi. Punten maknanya ki mulai mana? Punten maknanya ki kurang cocok, nggak apa-apa. Itu yang saya pelajari, yang saya alami di pondok, begitu caranya. Jadi ngaji musyawarah mono ya. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan, tapi yang membaca ini bukan menjadi guru, tapi sekedar ibaratnya kayak pemimpin rapat lah gitu ya, pembantu membaca kitab. Jadi kalau saya baca salah nggak apa-apa, diluruskan. Begitu maksudnya. Jadi jangan sungkan ya, karena ini bukan guru sama murid, ini ngaji murid sama murid, sesama jamaah, sesama santri. Kalau ada yang kurang pas boleh diluruskan. Alhamdulillah ya anak anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallah wa syafaati Rasulillah wa li rabbil hajatina wa la hadihi wa la kulli salihah. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abihi wa ummahatihi ajma'in. Wa ali walil ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in. Syekh Abu Ahmad Abu Jah wa Syekh Muhammad bin Yusuf wa Syekh Nawab al-Mandani wa Syekh Ali Bangalan wa Syekh Jadi Hasan Syarif wa Syekh Haji Bukhari bin Qulub wa sulihim wa furu'ihim a'adallahu alaina min barakatihim wa surihim wa karamatihim wa alumihim fi dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma hamdina bil alami wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menerangkan tentang sholat jamaah. Faslun sholatul jamaati lirijali fil faraidi ghairil jum'ati sunatun muakkadatun. Jamaah ini adalah termasuk sunnah
sunnah muakkad. Sebelumnya dalilnya sholat jamaah yaitu banyak sekali, di antaranya hadis muttafaq alaih mengatakan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa 20 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian bisa main 20 darajah dengan perbandingan 27 derajat. Atau di hadis lain dikatakan 25 derajat. Adapun ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang sholat jamaah yaitu surat An-Nisa 102. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum qa'ifatum minhum ma'ak. Artinya wa idza kunta fihim, dan ketika engkau Muhammad berada dalam golongan kaum, faqamta lahumus sholata, kemudian engkau hendak melaksanakan sholat bersama kaum, faltaqum qa'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah satu golongan, satu bagian berdiri ikut sholat di antara mereka bersamamu. Artinya ini ayat menerangkan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan genting, keadaan syiddatul khauf, sangat mengkhawatirkan, yaitu peperangan. Ketika kanjeng Nabi ketika suasana perang, ini Allah masih memerintahkan untuk sholat berjamaah, yaitu faltaqum qa'ifatun minhum ma'ak, itu perintah untuk sholat berjamaah. Jadi ketika engkau akan sholat wahai Rasul dalam keadaan perang, maka sebagian dari kaummu hendaklah ada yang berdiri untuk sholat. Jadi dibagi dua caranya, separuh menjaga pertahanan, separuh lagi melaksanakan sholat berjamaah. Artinya dalam keadaan perang saja Allah masih memerintahkan sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, damai seperti sekarang ini, maka lebih-lebih diutamakan sholat berjamaah. Itu adalah intisari daripada ayat ini. Jadi menunjukkan bahwa dalam perang saja Allah masih berintah jamaah, kok kenapa dalam keadaan damai, tenang kok tidak sholat berjamaah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal utawi kala pasal wa sholatul jamaati utawi sholat jamaah lirijali kadue para wong lanang fil faraidi dalam pira-pira sholat fardu ghairil jum'ati, rupane selainnya sholat Jumat atau kang selainnya sholat Jumat iku sunnatun, hukumnya sunnah, muakkadatun kang den kuhaken, jadi sunnah muakkad, hukumnya sholat berjamaah. Kalau dalam kitab Imatul Akhyar, seingat saya di sana ada 3 hukum, ada tiga pendapat dari ulama tentang hukumnya sholat berjamaah. Nah ini sunnah muakkad ini adalah versinya Imam Romli, Nawawi sama Romli ya, Imam Romli, atau ya versinya Abu Suja. Ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, dalilnya ini sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Ini yang hadis yang mengatakan sholat jamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian dengan 27 derajat, itu dalil untuk sholat sunnah muakkad. Sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad. Ada lagi, nah ini indal musodifi, nah Rafi'i maksud ke Romli Rafi'i, maaf. Jadi yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah sunnah muakkad indal musodif, menurut pengarang kitab ini yaitu Ahmad Abu Suja dan Rafi'i dan Imam Rafi'i. Ya. Wal asahu utawi kang luwih asah, luwih sahih indan Nawawi, dalam membuat Imam Nawawi iku annaha kamu sholat jamaah iku fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Sementara Imam Nawawi yang qaul yang paling asah adalah mengatakan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Di satu kewajiban, tapi kewajiban ini bisa diwakili oleh sebagian orang. Misalnya
wong pandangan iki wajib sholat berjamaah. Wajib. Lamun sepekandangan nak kasih sholat jamaah dosa kabeh sedesa. Tapi ketika dalam satu desa ana sebagian musola sholat jamaah, sementara yang lain enggak jamaah, maka yang lain dosa itu gugur karena diwakili oleh musola tersebut. Nah, itu namanya fardu kifayah. Suatu kewajiban tapi bisa diwakili oleh sebagian daripada satu kelompok tersebut. Maka dengan adanya orang berjamaah di satu musola dalam satu desa, maka satu desa ini dosanya digugurkan karena diwakili oleh satu kelompok daripada di musola yang sholat berjamaah. Itu fardu kifayah. Ya. Nah, fardu kifayah ini dalilnya hadisnya hadisnya lain, tapi intinya Nabi mengatakan bahwa ketika 3 orang kamu berjalan menuju ke hutan atau perjalanan, maka hendaklah satu di antara kamu menjadi imam. Akhirnya Nabi mengajukan sholatnya berjamaah karena bahasa hendaklah satu dari kamu bertiga ada menjadi imam, berarti sholatnya bareng. Itu hadis yang menguatkan hukum fardu kifayah. Nah, sementara ada lagi yang lebih ekstrim pendapatnya siapa kana? Pokoknya arane anak ibu Abu Huzaimah. Nah, anak Huzaimah ya kalingane bukan yang Abu Huzaimah insyaallah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib fardu ain. Nah, ini ekstrim sekali ya. Berat sekali ini. Ya ini bagi mereka yang sudah mantap dan sudah mampu melakukan sholat berjamaah. Ada ulama yang mengatakan sholat jamaah itu fardu ain. Nah, jadi di antara pendapat 3 ini laka sih mengatakan sunnah biasa laka. Ya, minimal sunnah muakkad. Ana-ana fardu kifayah, si ekstrim fardu ain. Jadi berarti paling cilik, paling rendah sunnah muakkad, hukumnya sholat jamaah. Artinya para ulama-ulama dulu itu memang sangat-sangat menganjurkan sholat berjamaah ya. Nah, bahkan kiai-kiai pesantren pun banyak yang menganjurkan bahwa kalau kamu pengen dapat berkah, ilmu berkah, manfaat, ajak kalian tirakat sholat berjamaah. Itu sebagian kiai begitu mengatakannya. Jadi artinya tidak ada hukum yang lemah tentang sholat berjamaah. Artinya para ulama-ulama dulu sangat-sangat menghormati, sangat-sangat menjaga ada sholat berjamaah walaupun hukumnya tidak sampai wajib ya. Ada fardu ain, fardu kifayah, fardu ain itu sedikit. Namanya fardu kifayah sama sunnah muakkad. Wa yudrabu lan menami soal makmum al jamaata ing apa disebut al jamaata ing salat jamaah ma'al imami serta imam fi ghairil jum'ati di dalam salat Jumat malam musallim dalam salat ini durung salam sapa al imam atas limata ing salam al-ula kang kawitan. Artinya di sini jelaskan bahwa seorang makmum itu masih bisa dikatakan sholat berjamaah ketika dia bertakbir bersama imam selagi imamnya itu belum salam yang pertama. Ya, ini masih dikatakan berjamaah. Contohnya, anak wong sholat ketinggalan, masbuk. Imam istahiyat, dia akan berteka, terus dia akan lakukan Allahu Akbar. Nabi Akbar, imam itu Assalamualaikum. Nah, ini karena takbirnya belum salam, maka sudah jamaah. Walaupun belum duduk, yang penting dia sudah takbir sebelum imam peluk salam yang pertama, maka sudah dianggap jamaah. Oleh ganjaran jamaah. Cuma ya ganjarannya dari beda ya. Kalau jamaah sih mulai dari awal. Nah, ya. Jadi tapi tetap dikatakan berjamaah walaupun keduman setitik daripada imam. Ya. Tapi ini selain sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat model makanan nggak bisa dikatakan jamaah. Ya.
Jadi bakal sholat Jumat kok imam yang tahiyat nembe teka takbir. Nah, ini nanti hukumnya bukan sholat Jumat, tapi sholat duhur. Cuma niatnya Jumat. Nah, ini agak lucu ya. Jadi anak sholat niatnya Jumat, tapi prakteknya sholat duhur. Yaitu ketika orang sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat. Ya, kalau orang sholat Jumat dengan 1 rakaat, pada gitu. Bukan. Kalau masih 1 rakaat masih boleh dikatakan Jumat, ya. Tapi kalau sudah melebihi ruku di rakaat yang kedua, nah itu. Jadi batasnya ruku. Ketika imam ruku rakaat kedua, si makmum datang masih ketemu ruku imam, maka dia masih bisa Jumat. Jadi nambah siji maning tambahannya. Tapi bakal imam ruku, dia akan berteka, imam tangi, dia akan bertakbir. Maka makmum ini sholatnya tetap niat Jumat, tapi prakteknya nanti sholat duhur. Artinya nambahnya Pak tapak. Karena ketemu imamnya sudah melebihi ruku, maka dia di rakaat kedua ruku, maka dia tidak dapat satupun rakaat dari Jumat. Karena ketemu imamnya setelah ruku di rakaat yang kedua. Ya, maka di sini nanti ada sholat Jumat, tapi prakteknya sholat duhur. Jadi nambahnya 4 maning. Ya, awas. Beda dengan orang yang ketinggalan 1 rakaat. Maukah imam takbir, ruku sujud, tangi, teka. Nah, karena 1 rakaat makmum ketinggalan, maka imam salam, dia bangun 1 lagi. Bangun lagi, nambah 1 lagi. Karena masih sholat Jumat. Cuma 1 ketinggalannya. Tapi bakal ketinggalannya sudah lebih dari ruku di rakaat yang kedua, maka imam tersebut tidak boleh sholat Jumat. Niatnya mah Jumat, tapi kok prakteknya nambahin 4 mani kayak sholat duhur. Ya pokoknya itu. Ya, itu caranya. Bapak tuh niatnya 2 rakaat kan ya? Masa rakaat dalam dia tidak wajib. Seperti yang disebut sholat pada Jumat di makmum beres. Rakaat enggak wajib. Maka coy. Nah, enggak masalah. Ya. Wes. Maka praktek tadi makmum maksudnya masih bisa dikatakan jamaah sebelum imam salam itu selainnya sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat makmum berteka imamnya salam, maka dia bukan lagi sholat Jumat tapi sholat duhur begitu. Wa illam yaqud. Nah, lan senajan durung dodok sapa makmum ma'ahu serta imam. Amal jamaatu anapun utawi salat jamaah fil jum'ati di dalam salat Jumat iku fardhu ainin, maka hukumnya fardhu ain. Nah, jadi salat jamaah yang wajib itu ada salat Jumat ya. Bahkan di Safinah ada apa? Di kitab Safinatun Najah salat masalah imam, maaf salah. Jadi salat yang hukum salat jamaah yang hukumnya wajib itu cuma dalam sholat Jumat. Karena tidak ada sholat Jumat gerakan, nggak boleh ya. Harus berjamaah. Maka sholat jamaah dalam Jumat itu hukumnya wajib fardhu ain. Wala taksulu lan ora hasil apa sholat Jumat diakoli kelawan luwih kedik min rakaatin saking 1 rakaat. Maukah tidak bisa dikatakan Jumat kalau ketemu imamnya kurang dari 1 rakaat. Maukah pertanyaan? Ya. Wajibulan wajib ala makmumi ngatasé makmum. Apa sing wajib? Apa ayan ya nyenta niat sapa makmum al iktimama ing niat jadi makmum. Seorang makmum dalam sholat berjamaah itu wajib dalam takbirnya niat jadi makmum. Ya, berarti sun sholat fardhu maghrib dari makmum kepada Allah Ta'ala. Niati dulu ya? Ning hati. Orang mau coba ya? Itu apa? Allah. Nah, itu perlu dipertanyakan. Kita kalau nih, mang sampai sholat di temenku, niatnya dengan di jalan ya? Nah, paling dalam berarti wakafi golongannya. Ya kalau di wakafi boleh sholat niat di rumah. Kalau dalam NU, Imam Syafi'i enggak ada. Oh, dia kedua berarti ada sunahnya apa juga enggak lengkap? Iya boleh, tapi versi wakafi. Karena sunahnya harus tidak.
presiden. Orang apa? Niat orang mukmin itu satu niat sudah dapat ganjaran. Wes. Aja sesuai takone, berkalian. Ya. Dia lalen. Awal iktidak atau niat manut. Niat mengikuti imam, diimami kelawan imam. Wala yajibul ora wajib. Apa taqinuhu nentuaken imam. Nah, kita cuma wajib niat dari makmum atau niat melu ning imam. Tapi tidak wajib menentukan imamnya siapa, apa Imam Samudra, apa Imam Dedi, nggak usah disebutkan namanya, nggak usah. Itu nggak wajib dan bahkan bisa batal. Bal yakfi balik cukup apa al-iqda'u manut bil hadir kelawan imam kang hadir. Seperti kita lihat manut tarik imam sing ananing ning Arab beli apa? Orang urus apa arane beli urus seperti imam ning Arab. Illam ya'rifu senajan orang urus walaupun imam. Walaupun kita nggak kenal sama imam nggak masalah. Seperti kita sholat berjamaah niat melu karo imam. Nggak harus imam kenal di kita, nggak usah, nggak penting itu. Ya. Pokoknya sama imam, bangun imam, wah maksudnya. Imam bos mobil. Fa in ayyanahu maka lamun nentuaken semua makmum imam. Waqto'a lan luput atau salah semua makmum. Wis terlanjur nentuaken imamnya arane tieun ternyata salah. Batalat maka batal apa salatuhu salate makmum. Oh. Illa ining domat. Illa angin ining domat. Lamun jadi kumpul. Dari kumpul ilahi maring maring apa kana? Ilahi maring niat. Apa isyaratun isyarah. Ah ya. Jadi kalau ada orang sholat dalam hatinya menentukan nama imamnya, ternyata imamnya salah, ini bisa batal. Jadi berikan dah rusak. Allah itu sholat fardu maghrib lawan Imam Mustafa. Kata pas bilang, Imam Mustafa kelambi kuning sih ternyata mangkodir. Salah batal. Ya, bakal terlanjur menentukan namanya ternyata bukan sejen. Itu bisa batal. Kalau bukan pada mau apa batal? Kalau yang Mustafa batal. Ya ora apa-apa. Kalau bukan pada mau batal lalu. Iya. Ya, tapi menyebut arah itu tidak wajib. Ya, tidak wajib dan tidak perlu. Bahkan lamun terlanjur nyebutan arane terus salah. Terus arah sebut salah pisan. Itu batal. Non. Tapi kalau bener ya nggak masalah kalau bener. Ya. Tapi ana maning illa ini domat kecuali lamun dari kumpul. Ilahi muka maring niat isyaratun apa isyara. Kakolihi isi contoh sih orang batal. Kakolihi kayak pengucapan makmum. Nawa itu nanti sun coba ingsun al-idda'a kelawan ing anut bijadin kelawan jad. Ada rupanya jadi jahit si ananing ning Arab maksudnya. Jadi walau lamun kita menentukan aran tapi dibarengi karo isim isyara kayak hada dalam Allah itu salat jamaah pada makmum maghrib makmum kelawan jahit sing ananing Arab jahit sing ananing Arab walaupun disebut arane tapi bakal ditambahi anak sing ananing Arab atau jahit kian itu dengannya dikatakan tidak batal karena anak lapat kiannya sih berarti kian kan si ananing Arab walaupun arahnya salah nggak apa-apa karena anak kata kian tadi bakal lapat kaum kian cuma Allah di sholat padu maghrib kelawan makmum kelawan jahit orang ngomong kian ternyata si sholat tapi dari jahit itu batal ini kalau ditambahin jahit kian ada maka tidak batal karena lapat hada itu berarti berarti anak sini nggak Arab masalah nama salah namanya salah nggak apa-apa non ya bisa kedirian ya kalau di mobil kan tuh jika juga yang mana jadi yang Mustafa ya benar Mustafa ya lu imamnya tuh imam juga itu berarti dia kan imam tuh punya jalan itu ya gitu ya pun contoh sing lamun arai sebutaken tapi sih jelas orang usah terus orang usah sebutaken gak ribet ya
Iya, Wes. buka ke imam ini. Iya. Apa ini? Oke. Lanjut. Fabana maka pertela sapa imam amron ing Umar. Ternyata sendiri Imam Umar sing nyebutna aran Zaid, ternyata sendiri Imam Umar. Nah, fatasiku bakal tetap sah salate karena mau anak dapat hadza mau Pak. Walaupun ucapna Zaid, tapi karena tambahi hadza iki wong sing ana ning Arab, ternyata kok sing dari Imam gitu Zaid Umar tetap boleh sah. Benar. Dunal imami. Nah, niat makmum mau kah hukumnya wajib, niat jamaah itu wajib bagi makmum dunal imami dudu imam. Dan imam itu tidak wajib niat dari imam. Awas. Kalau makmum wajib niat dari makmum, kalau imam tidak wajib niat dari imam. Jadi misalnya imam sembahyang Allah Rasul pada bisa kepada Allah Ta'ala, orang ngomong dari imam, orang apa? Sah sholatnya, cuma konsekuensinya ganjarannya pada kalau sembahyang dewekan Benak ya? ya benak makanya lebih jadi imam. Misalnya kelalen kan, nyata kelalen orang dari imam orang digawa, orang apa? Sah sholatnya, cuma ganjarannya pada kalau sholat dewekan bomono. Tapi yang penting orang wajib dari imam. Dari imam orang wajib dia dari imam. Awas. Awas untuk ragat ini orang mana ceritanya. Fala yajibu maka orang wajib fi sihatil ibtidai ing dalam sahih manut atau sahih berjamaah di kalawan imam. Fi ghairi jum'ati ing dalam selainnya Jumat. Ya, maksudnya maukah niat imam itu tidak wajib ketika sholatnya selain sholat Jumat. Artinya sholat Jumat itu wajib niat jadi imam. Kenapa? Karena sholat Jumat hukumnya fardu, hukumnya apa? Wajib berjamaah. Tidak ada sholat Jumat sing diok-diok laka. Jumat itu pasti jamaah. Maka si imam wajib niat jadi imam. Beda kalau sholat fardu biasa. Sholat fardu biasa kan anak sing beli. Maka si imam tidak wajib jadi imam. Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah, maka si imam wajib dia jadi imam. Karena tidak ada sholat Jumat yang dewek. Niatul imamati, nah bukan. Orang wajib niat imamah, niat jadi imam pada selain sholat Jumat. Berarti sholat Jumat itu wajib niat jadi imam. Balhia balik utawi niatul imamah iku mustahabatun hukume sunnah fiqhi di dalam hak imam. Fa illam yanwi maka lamun ora niat sapa imam fa sholatuhu maka utawi salat imam iku furoda salat dewekan. Jadi enggak apa-apa imam enggak jadi imam, tapi konsekuensinya dia salatnya ada karo salat dewekan, ganjarannya oleh siji lenak. Wes. Wa juzulan wenang opo ayak tamma nyenta jadi makmum. Nyenta jadi makmum. Al-khurra ing wong al-khuru sapa wong merdeka bil abdi kelawan budak. Boleh saja seorang yang merdeka menjadi makmum kepada imam yang budak. Wal balighu lan wenang wenang jadi makmum sapa wong balik bil murhiki kelawan bocah murahik. Murahik itu bocah sing mendekati balik. Jadi wong tua di bapak jadi makmum imamnya bocah cilik, tapi ciliknya sing mendekati balik. Dulu bocah cilik masih umbelan dulu. Bocah cilik sing durung balik tapi hampir balik. Boleh jadi imam kalau memang ilmu agamanya lebih menguasai daripada si makmumnya yang tua begitu. Ya, amal sobiyu, nah anak utawi bocah cilik, ya cuma cilik beneran. Beremu mayis kang durung tamis, pala yasihu maka ora sah opo al-qira'u jadi makmum bi kelawan sobi. Nah, anak yang kecil yang belum tamis, ya masih cilik pisan lah, masih balita, tidak boleh kita sholat
bermakmum kepada bocah sobi. Wala tasihu lan ora sah apa qudwatu rajulin jadi makmum wong lanang bimra'atin kelawan wadon. Sudah jelas ya, tidak boleh laki-laki bermakmum kepada imam perempuan. Soalnya Zaitun apa ya? Oli ya Zaitunnya. Ada teman. Ya, jadi urus. Wala bihunsa lan ora sah makmum wong lanang maring imam kang banci. Awas jadi banci. Hunsa itu pernah kita ngomong kapan? Orang yang punya dua kelamin, ya, punya dua kelamin ganda. Alhamdulillah, ya. Jadi orang laki-laki tidak boleh bermakmum kepada imam yang punya kelamin ganda. Nah, tapi awas, muskilun, muskil, ya. Kenapa? Jadi saya pernah menjelaskan hunsa itu orang yang punya dua kelamin ganda itu ada dua macam. Ada hunsa muskil, ada hunsa ghairu muskil. Maksudnya hunsa ghairu muskil itu ana wong dua kelamin ganda tapi otaknya menetap. Lanang otaknya lanang. Walaupun kelamin ganda tapi jiwa lanang, ya kelambi lanang. Ngomongnya kayak orang lanang. Walaupun kelamin ganda. Iki area hunsa ghairu muskil. Iki sih orang masalah. Boleh jadi imam bagi makmum yang laki-laki, boleh. Tapi si masalah itu makmum laki-laki tidak boleh imam kepada khusa si muskil. Artinya dia punya dua kelamin ganda dan muskil. Muskil apa? Muskil itu maksudnya tidak bisa diprediksi tentang tawadun ini. Kenapa? Karena sifatnya selalu berubah. Awan kayak jadi, ini salah. Bakal kayak Dewi, ya. Hai. Jadi Dewi. Iki model makanan di orang jadi imam nih. Bagi makmum sing lanang. Kenapa? Karena sifatnya berubah-ubah. Artinya muskil. Kenapa? Karena khawatir ketika sebut Allahu Akbar lanang. Jadi lanang. Pas baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wadon, batal lanangnya. Maka tidak boleh jadi imam yang model makanan. Kenapa? Sifatnya yang berubah atau wataknya berubah. Artinya unsa muskil. Tidak boleh menjadi imam dari makmum yang laki-laki. Wala khunsa muskilun bi imra'atin. Begitu pula khunsa muskil tidak boleh menjadi makmum kepada perempuan. Dia belum dibaca jawabannya kayak kurang mantap kalau dibaca. Ini kan moga. Wala tasiful orasa apa khutbatu rajulin. Jadi makmum wong lanang berarti lawan imam wadon. Wala bi khunsa lan orasa makmum rajul bi khunsa lawan imam wandu muskilin kang apa namanya? Muskil kang angel di apa angel muskil angel ya maknanya. Ya kang angel. Wala khunsa lan orasa makmum khunsa muskilun kang angel berarti kelawan wadon. Wala bi muskilin nan ora kelawan khunsa muskil. Ya, iki contoh makmum dan imam yang tidak boleh. Wes, saya paham kabeh lah. Wala qori'un. Nah, lan ora sah makmume qori itu wong sing bisa baca Fatihah. Wa huwa utawi qori iku man wong yaksulu kang bagus sapa man Al-Fatihah ing surat Al-Fatihah. Jadi wonge bisa baca Fatihah iku arane qori istilahnya. Ay la yasihu tegese ora sah. Apa ibtida'uhu jadi makmume qori bi ummiyin. Ummiyin kelawan wong kang ora bisa maca. Bahwa utawi ummi iku man yahilu. Man utawi iku man wong yahilu ku kang apa mak yahilu kang rubah biharfin kelawan sehuruf atau tasdidatan atau tasdid. Jadi bacaannya di apa ya? Sering kehilangan ya baca sering kehilangan huruf enggak?
cedal ya, mungkin ya bahasanya cedal. Jadi baca ya beli jelas. Sehingga ketika membaca Quran anak satu huruf sih kebuang atau tasdid yang kebuang, sering kebuang. Nah ini namanya ummi cedal. Nah ummi itu sebenarnya melawan ummi. Rambut ummi itu sering disandingkan dengan kanjeng Nabi ya. Kita mungkin sering mendengar Nabi adalah al-ummi. Nah, jadi ummi itu kalau dimaknai ya orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu. Atau makna lainnya, ummi itu maksudnya kang bangsa ibu. Maksudnya bangsa ibu ku bocah cilik sing bangsa ibu, artinya bocah cilik sing selalu bergantung kepada emboke. Maka bocah cilik kan sing selalu ngempeng, nah bahasa Jerman ngempeng. Bocah cilik sing selalu ngempeng dengan emboke, biasanya durung bisa maca, durung bisa nulis. Nah, maka orang yang nggak bisa nulis disebut ummi. Dari kata ummiyun bangsa ibu. Maksudnya bangsa ibu ya bocah cilik yang selalu apa-apa makan baik kan. Biasanya belum bisa baca tulis disebut ummi. Maka kanjeng Nabi pun disebut al-ummiyu karena kanjeng Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu menurut satu pendapat ya. Maka ummi juga distilahkan orang yang tidak bisa baca Fatihah. Ini enggak boleh jadi imam bagi makmum yang bisa baca Fatihah. Wa huwa utawi muslim. Summa asyara luli abi isyara soal muslim ke musonib li surutil qudwati maring berapa syaratnya jadi makmum. Fi qaulihi kelawan dawuh ke musonib fa ayu maudi'ain. Ayu maudi'ain ulul alamis bisawab. Saya kira cukup sekian dulu pembahasannya. Ya, silakan selanjutnya sesi pertanyaan. Boleh pertanyaan, boleh saran-saran. Terus saran-saran tentang apa yang tadi dibahas. Mangga. Takon. Jel. Misalnya kita ada di imam ya. Ya. Makmumnya sing durung balik ada cilik beli ngetik ya. Kuntu kriun kun.